tadi disuruh April kayak tap entul kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai ke podcast sebaiknya kita nyapa dulu nih. Betul. Ada siapa aja di sini? Oh my god, di sini ada 11.892 orang. Oh my god. Saranghaeyo. Hai, kita adalah trio apa nih? Trio kwek. Karena balik lagi di sini bersama April. Enggak, udah kan tadi di awal. Udah. Oh ya. Sama Alia. Sama Ocha nggak pakai tata, nggak pakai caca ya, just Ocha ya. Nah, di sini ada Kak Agus, Kak Bagus Setiadi, Bunda Miftah my bestie, ada juga Bunda Rini, Bunda V dan Mimin I-nya panjang sekali. Annyeonghaseyo. Nah, di malam kali ini, di hari ini Pril, kita bakal ngebahas tentang stres di kehidupan rumah tangga. Wow. Oh my god, berat ya. Berat sekali Memang. Bisa nggak kau geser ke sini sedikit? Oh iya. Nah, kau udah kayak enak dimusukkan April. Nah, lagi. Buang, kita buang. Jangan dibuang. Stres di kehidupan rumah tangga. Bukannya itu udah basic banget ya, udah pasti ya? Iya, Iya nggak sih? Ada aja. ya mungkin ada kelelahan, keresahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga kan itu pastinya ada ya. Makanya kita ini bahas juga. Enggak, ini kedengeran kok kenceng. Kaget ya? Iya, bahas juga ya kan apa aja sih kira-kira yang menjadi pemicu orang-orang tuh bisa sampai stres gitu ketika menjalankan kehidupan rumah tangganya. Betul. Jadi buat teman-teman sobat badak semua ya kan, kalau misal kalian mau sharing boleh banget untuk langsung aja juga ya mikrofonnya Ketik di kolom dinyalain chat, atau mungkin ngobrol, boleh. Dan juga kalau misalkan April bilang itu udah pasti ada. Dan aku setuju. Karena di rumah tangga, jangankan di rumah tangga, di pacaran aja udah pasti ada bumbu-bumbu percikan pedes-pedesnya pasti ada kan ya. Apalagi di rumah tangga yang dimana dua kepala jadi satu, belum mikirin uang listrik, uang ini itu segala macam ya. Yang Semua pacaran aja tuh muanya bisa ya. ribut. Betul. Nah, stres di kehidupan rumah tangga. Kita underline ya. Kita highlight kata-katanya itu, stres di kehidupan rumah tangga. Gimana caranya kita menghadapi kestresan itu? Imagine kalau kita udah berumah tangga. Kalau dari Alia gimana? Kita menghadapi stres itu, Al. Ini kenapa sih kameranya kok ini banget ya? Kurus banget ya? Kadang gelap, kadang terang Iya, ya. kameranya nggak kayak biasanya. Agak auto ya dia. Ya ampun ya, kalau misalnya dari aku sendiri karena aku belum berumah tangga ya pastinya. Imagine. Oh, sebagai anak. Ya. Wah, pasti kan kita pernah kan ngedengerin entah itu orang tua tuh berantem, atau ya mungkin kan? kayak ada rasa lelah, rasa jenuh juga dan lain-lain ya kan. Nah itu bisa nih kita dari sudut pandang kita sebagai anak juga bisa dan boleh banget. Nah kira-kira kita kan juga pasti udah gede kan, kita tahu juga ketika orang tua nih kedapetan masalah gitu misalnya. Cara masing-masing orang tua kita tuh kayak gini, itu dia mereka sendiri tuh seperti apa untuk menyelesaikan stres di dalam kehidupan rumah tangga ini kayak gitu. Tadi kan aku lempar pertanyaan kan aku bilang tanya ke Alia. Nanti kita akan mengeluarkan pandangan kita masing-masing. Betul. Jadi kayak kalau aku misalkan aku sudah berumah tangga, ya kan, aku sudah berumah tangga, terus aku stres di rumah tangga aku, ya usahakan aku akan balik ke normal secepat mungkin. Betul. Karena kalau kita berlarut-larut dengan kestresan rumah tangga kita, sumpah freak banget weh. ya kalau misalnya kita terlalu lama Terlalu lama jadinya berlarut-larut tuh nanti jadinya anak yang kesian. jadi banyak yang kena imbasnya. Cucian gak dicuci, cuci piring numpuk gitu kan, jadi terbengkalai semuanya. Nah gimana caranya kita itu mecahin tuh, atau kita cari solusinya. Oh apa sih, gimana sih, oh mungkin kita harus rekreasi keluarga. Ya kan, bareng sama suami, bareng sama istri. Terus juga kalau misalkan kita stres dalam keluarga tuh mungkin lebih kalau kita usut-usut lagi ya Pril ya. Kebanyakan kasus-kasus di rumah tangga itu kebanyakan masalah ekonomi. Lebih Kalau di banyaknya Indonesia tuh ekonomi. lebih ke ekonomi ya. Sama Karena perselingkuhan. wow. Ya kan, stres jadinya. Halo trio cantik pakai W. Berarti tapi sebelumnya kita ngebahas dulu nih tentang stres itu apa sih ya? Ya boleh kita bedah satu-satu. Kalau dari dasarnya stres itu apa sih Kak April? Nah, menurut aku pribadi yang aku udah pernah pelajarin Aku tuh terkait kayak, stres itu kau ya bisa kan. kesini sedikit nggak? Kita geser dulu ya. Geser dulu sedikit, geser lagi. Oke, stop. Hap. Oke, let's go. Kalau dari stres
Stres itu sendiri ya. Kata arti stres itu apa Kak? Kalau menurut yang aku tahu itu kalau misalnya stres itu tuh adanya tekanan ya, ada tekanan sampai kita tuh akan berlarut ke entah itu ada stimulus ke fisik yang nanti tekanan ini tuh melebihi dari kemampuan yang kita miliki. Nah, itu nanti akan terjadinya yang namanya stres itu sendiri. Jadi pada intinya ada tekanan adanya tekanan terkait ekspektasi juga terkait kemampuan yang kita miliki. Itu pokoknya kita jadi misalnya berpikir seperti A tapi kita nggak bisa karena atas kemampuan kita. Nah, itu bisa menimbulkan rasa stres ini. Ada stimulusnya seperti itu. Kalau kayak kita berharap sesuatu tapi nggak nyampe, terus akhirnya bikin kita jadi stres. Dan ada tekanan-tekanan, entah Mungkin tekanan dari pasangan itu sendiri atau mungkin kan dari luar gitu. Nah, betul kali aja gini ya, misalnya nih. Nah, freak banget sumpah, Oke. Jadi misalnya nih, ternyata mereka mikirnya kayak ya udah kalau misalnya nanti menikah berumah tangga, mungkin dia mikirnya oh kita akan bersama terus, saling sayang dan lain-lainnya. Belum tahu nih ke depannya akan ada apa. Pas tahu nih tiba-tiba ada masalah seperti ekonomi atau mungkin dari tekanan dari keluarga atau apapun, pasti ada aja kan dari sesama keluarga, apalagi dua keluarga disatukan itu enggak yang mudah. Iya. Dua kepala. Iya, dua kepala keluarga. Kan dua keluarga. Kalau menikah itu kan dari perempuan dan laki-laki nyatukan keluarga itu sebenarnya nggak gampang. Awalnya mungkin bentar ya, mungkin tapi kita belum tahu nanti yang tiba-tiba ribut masalah kayak lebaran seharusnya kesini, nanti dari hal kecil aja itu bisa jadi pemicunya. Ini kan hostnya kan belum ada yang merit, kok topiknya nyampe. Nah kebetulan kita tuh memang harus menyampe segala semacam topik ya. Pertopikan duniawi itu kita harus nyampe. Dan kita kan juga ngelihat dari sudut pandang atau dari mungkin dari sebagai anak. Dan kita kan juga mempelajari itu. Nah, kita ngelihat orang tua kita kan gimana sih cara menghidupkan cara menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, makanya nih Pak Agus sekiranya ya kan sudah berpengalaman dan lain-lain, sudah berumah tangga, boleh banget ya buat teman-teman Sobat Badak untuk dinyalakan kameranya juga nih biar kita sharing-sharing bareng. Betul. Boleh, dari kayak Pak Agus nih pasti banyak kan pengalamannya dan lain-lainnya. Udah punya tahu Jana juga pasti banyak nih pengalamannya. Ini kalau misalnya Sobat Badak pengen udah bisa unmute themselves belum, Ope? Lempar nih Ope. Udah di unmute themselves belum? Pasti belum. Nyampe lah Pak Agus orang dia bertiga. Baru parah banget. Bisa nggak sih kita kasih? Ini kata Bunda Mifta katanya nyampe lah Pak Agus, orang dia bertiga bergaulnya sama aku, Bunda Mifta yang cantik ya. Cantiknya pakai W, ada getaran tekanan ya. Oke. Ya gitulah ya, pasti ada aja. Mungkin dari teman, pasti banyak juga teman dari kita juga yang udah menikah dan lain-lain. Karena di usia segini kan ya bukan sesuatu hal yang ibaratnya baru lah. Betul. Ketika kita dengar kehidupan rumah tangga itu bukan suatu hal baru. Apalagi kita kan juga pasti sudah menilai gimana orang tua kita, bisa menilai ya pasangannya juga. Dan kita juga banyak mungkin beberapa teman yang sudah menikah dan ada cerita A, cerita B misalnya gitu, sharing terkait mereka gimana sih cara kehidupan rumah tangga itu seperti apa dan gimana itu kita pasti sudah mendapatkan dapet ya. Kanan kiri semuanya udah banyak. Dan juga kalau misalkan teman kita udah nikah, kita sebagai teman baiknya pasti kan dia tuangin semuanya ke kita kan. Akhirnya kita tuh belajar, kita sama-sama nyari solusi dan di situ kita belajar memahami gimana rumah tangga itu sebenarnya dan lain-lain. Ya kan? Yang awalnya kita dengerin curhatannya lama kita jadi belajar. Jadi kalau misalnya nanti di rumah tangga ternyata rumah tangga dia seperti ini. Jadi kita bisa introspeksi ke depannya, kita jangan sampai seperti ini atau apa, atau mungkin kita bisa ambil sisi baiknya dari rumah tangganya. Betul. Jadi pelajaran, jadi cermin. Oh, ternyata tuh kalau rumah tangga temen gue tuh berantem gara-gara ini. Oke, berarti gue jangan sampai kayak gitu nanti. Nah, kenapa kita itu harus bisa memahami semua aspek itu karena ya itu belajar itu kan nggak ada batasan dan nggak ada takarannya juga. Kita harus menikah kah, harus ini kah, kita kan harus gini. Alhamdulillah, aku dalam rumah tangga adem ayem. Kalau dibilang stres itu bisa dihitung karena emang jarang bikin situasi yang nggak nyaman dalam keluarga. Good for you. Dan mungkin kita langsung aja kali ya tanyain Bunda Miftah itu gimana sih rahasia biar keluarga tetap adem ayem gitu ya kan. Terus juga kalau misalnya dibilang rasa stres itu kayak jarang lah, itu kenapa tuh? Kalau kata Pak Agus, komunikasi yang paling penting, jangan saling egois. Setuju. Nah, ini sebenarnya
Banyak Suara yang belakang bilang rame amat miminnya. Ya maaf ya mimin kita rame banget di sini. Emang rame orang-orangnya juga banyak di sini. Sebenarnya untuk kayak komunitas. Iya dia Komunikasi mungkin kayaknya. Oh, komunikasi. Autotext komunikasi. kali Oh, kan autotext pernah ya. autotext saja. Aku nggak pernah nyalain autotext kan nyebelin autotext itu. Iya. Jadi kalau komunikasi mungkin gampang ya sebenarnya, tapi kadang untuk dilakukan tuh sebenarnya susah loh. Kayak Komunikasi? komunikasi dalam satu hubungan pun, Oke. belum berumah tangga pun, kadang dalam pacaran aja kita kadang susah untuk mengutarakan apa yang kita rasakan. Nah, kenapa tuh susahnya? Biasanya Kalau perempuan misalnya gak sih yang kayak gitu? Iya, lebih ke perempuan sih. Biasanya kemarin aku Sama, cerita. sama cowok kadang ada yang gini, cowok tuh kadang nggak mau mengutarakan karena malas ribut. Tapi setuju nggak kalau perempuan itu kan siklusnya itu kan dari pacaran, tunangan, menikah, gitu dong. Nah, dari pacaran itu tuh sebenarnya kalau kata orang perempuan itu lebih pakai perasaan, laki-laki itu lebih pakai logika, ya kan? Cuma laki-laki itu biasanya tuh dia kalau udah sayang dia tuh nggak ngomong, nggak diutarakan lagi. Jadi kayak mereka pacaran udah lama gitu, udah bertahun-tahun. Terus kayak ngomong love you itu tuh bisa hitungan gitu. bisa hitungan, tapi dia lakukan pasangannya, dia sayangi pasangannya tuh sesayang itu, ya kan? Tapi wanita itu kadang-kadang butuh diutarakan, kayak ya udah kita udah pacaran lama, tapi gue juga butuh dengar kata love you dari lu, kayak kayak gini, aku tuh sayang tahu sama kamu. Sesimpel itu tuh bisa mengharmonisi hubungan kalian tuh selama. Ya nggak sih? Setuju nggak? Setuju kan? Setuju banget. Karena wanita Ocha, itu Bang Jai banget. Iya, maksud aku wanita itu kadang-kadang tuh memang butuh diutarakan. Betul. Karena dia itu pada intinya wanita itu pengen disayang. Wanita tuh pengen disayang dan laki-laki dan laki-laki juga kayak dia udah sayang dengan hatinya dia. Kalau udah sayang banget logikanya kadang-kadang juga nggak dipakai. Kayak dia lebih mentingin perasaannya dia. Oke, gimana nih caranya rumah tangga gue nih baik-baik aja. Oh, sesimpel itu kayak istri lagi masak, terus dia peluk dari belakang, ih mama masakannya enak banget. Sesimpel itu, nggak usah sayang deh. Kayak ngomong, ih kamu masakannya enak banget. Ih, masak apa tuh? Kayaknya enak banget. Iya, nih. padahal nggak enak gitu kan. Jadi kayak udah gitu peres-peres aja gitu kan. Yang penting istrinya tuh mendengar kata-kata yang dipuji, kayak segala macam itu pasti akan baik-baik aja. Terus kalau misalkan kita ngomongin balik lagi ke topik, sesuai topik adalah stres. Gimana Pril? Kalau stres itu kan tekanan. Gimana? Misalkan kita udah keluar dari tekanan itu, Pril, tapi tetap percikan itu, gesekan itu belum hilang juga dari rumah tangga. Gimana caranya? Apakah kita harus konsultasi ke psikolog hubungan, atau kita harus introspeksi diri masing-masing, atau gimana? Ya pasti yang pertama kan kalau misalnya masalah kayak gitu ya dalam menjalin hubungan, bener sih komunikasi nomor satu. Walaupun memang komunikasi itu susah ya kan, tapi kan kita bisa ngelakuin ya ada deep talk lah gitu Deep bareng talk, sama suami itu penting banget. Terus bener-bener ya quality time bareng sama suami. Nah itu bisa dijalankan dalam kehidupan rumah tangga lah. Yang pastinya juga kan yang mengerti pasangan kamu sendiri, yang mengerti kamu pasti pasangan juga akan mengerti. Nah itu pasti juga yang penting. Kalau misalnya ada rasa resah atau ada rasa sesuatu yang nggak enak dari pasangan, itu bisa dikomunikasikan langsung, berkata jujur dan lain-lain. Nah kalau misalnya memang suatu hubungan yang memang sudah menitik beratkan adanya kesehatan mental yang terganggu, misalkan baik dari kamu atau pasanganmu, nah itu bisa dibawakan ke jalur mungkin ke yang lebih ahli lah. Kalau di Indonesia sendiri, kalau ada rumah tangga yang tidak baik-baik, kalau di Indonesia sendiri tuh, kalau aku lihat ya Pril ya, dari banyak kasus mereka tuh lebih milih pergi. Tapi kalau di budaya luar, budaya barat, mereka itu mereka berdua datang ke konsultan. Ya, mereka konseling berdua. Cari solusinya. Kenapa sih pasangan aku kayak gini? Kenapa sih si A segini? Terus si B bilang, kenapa si B kayak gini? Akhirnya dicariin solusinya. Oke, kayaknya kalian berdua tuh harus break dulu deh. Kayaknya berdua harus kayak gini. Nah, itu harus dijalanin supaya ya kan ada kan kayak gitu kan? Ya kan? Tapi kalau di Indonesia sendiri kebanyakan lebih ke pergi. Mungkin karena mereka nggak mau berdebat, mungkin karena mereka nggak mau. Karena kalau orang udah emosi itu tuh pasti kata-katanya tuh di luar nalar. Dan karena mungkin kayak gini juga nggak sih, maksudnya ya udahlah yang ngerti kan cuman saya aja gitu. Tapi kan kalau misal pandangan orang luar itu masih ada satu pihak lah yang bisa ada di tengah-tengah. Tapi kalau misal kebanyakan dari kita itu kan ngerasa ya udah yang paham kan yang paling saya sendiri. Jadi yang ngambil keputusan ya saya sendiri. Padahal kan nggak semuanya kayak gitu. Karena siapa tahu pihak lain bisa membantu dan lainnya. Pasti pihak
pihak Karena yang kalau cuma ahli. satu pihak doang nanti pastinya nggak ada yang mau mengalah, Karena pasti kalau- ngerasa paling benar Karena kalau masing-masing. A sama B berantem pasti harus ada C untuk penengah. Ya dong, kalau misalkan ini kan beda-beda persepsi. Nah, kita nih yang orang ketiga ini mendengar, ya kan, dari sisi A sama sisi B. Oke. Betul. Kalau misalnya nggak ada kayak gitu ya nggak akan ketemu. Jar. Iya, nah kalau kata Pak Agus, pemahaman dan pelaksanaan agama Islam insya Allah, Agama insya Allah bahagia. Betul. Itu ngaruh juga weh, ya kan? Betul. Itu Karena kan ngaruh juga. pastinya juga setiap agama juga kan tidak mengajarkan untuk ada perceraian Betul. dan lain-lain. Kayak agama manapun Setuju. pasti begitu. Setuju. Ya balik lagi ke orangnya ya. Kalau ngomongin agama, zodiak itu konspirasi ya. Jadi nggak boleh kali ya kita ngomongin agama gitu ya, karena kan banyak pandangan, karena itu terlalu sensitif untuk kalau kita ngomongin agama. Tapi di semua agama itu mengajarkan tidak ada perceraian, bener kata April. Biasanya orang berpikir setelah ada kejadian, atau mungkin Namanya maksudnya juga Pak Agus, penyesalan. iya, Namanya juga Kalau penyesalan. pendaftaran. pendaftaran, iya. Biasanya Kalau orang itu berpikir kalau pendaftaran. kepentok dulu kali ya. Belum Mereka kepentok, harus gitu, belum. harus ngerasain penyesalannya dulu. Jadi dia harus ngerasain pengambil keputusan, misalnya manapun itu mau yang salah atau benar, nanti setelah di luar keputusan yang dia ambil mungkin karena dari emosi atau apa, nah setelah dari situ dia baru tahu apa yang benar dan mana yang salah. Betul. Kayak gitu ya, emang betul. harus tahu dulu ya, harus dijalanin dulu baru tahu. Iya betul, Makanya karena kan kita nggak bisa ngambil tindakan ketika sedang marah, sedang Ya, emosi dan betul. lain-lain, dan itu benar-benar ya harus dipikirkan baik-baik karena jangan sampai ada penyesalan lah pada intinya seperti itu. Ini ngomong-ngomong ya, Hah? Pak Agus ini yang satu Pak Agus 2, yang satu Pak Agus aja. Lah ini yang Pak Agus Dia beneran pakai yang mana ya? Dia dua-duanya Pak Agus beneran, cuman dia pakai Oh. 2 device ya, bener-bener ya. Cakep. bikin lobet dua-duanya ya. Jadi yang A lobet ganti yang B. Dua-duanya jadi masukin sama dia, nggak apa-apa. Support system karena dia pengen 20 juta orang di sini. Terima kasih saya Pak semua. Agus. Keren Pak Agus, Mantap besok-besok ini 5 device ya. Tuh Pakai katanya. 5 dong Pak Agus, jangan cuma 2. Katanya Bunda. Mantap ini bertiga seharusnya udah cocok jadi ibu rumah tangga. Amin. Kayaknya Alia duluan ya. Enggak, April dulu. April, oke. Loh kok Enggak, kalau Ca dulu. Saya semua kasihan kalian. Oh my god. Gak apa-apa loh, Pak. Gak apa-apa. Saya tidak keberatan. Oke. Balik lagi ke topik nih ya. Kalau misalkan kita stres dari rumah tangga itu kan pasti ada tuh percikannya tuh Pril, kayak yang tadi salah paham, terus komunikasi nggak lancar, terus akhirnya kita Zainal Japri Lili Jaja. Lili Maksudnya apa tuh? J-nya Jaja siapa? tuh Jadi siapa? J-nya J-nya Oh siapa? Jai, Bang Jai. Tapi bentar, kok saya Kok saya nggak ada? Kalian enggak. Kok saya nggak ada ya? Oh, oke. Jalia maksudnya mungkin Zainal gitu, mungkin maksudnya Gak masuk itu Z, bukan J, Bunda Vista. Kok aku nggak ikutan? Aku kayaknya bukan di geng kalian ya. Geng kok. geng. Aduh. Jainal. Gitu. Apa tadi aku mau ngomong apa ya? Percikan. Parah nih Bunda Vista nih. Lupa ih. Kalau semua sama-sama ngerti. Bunda, Besti, bisa diam dulu nggak Besti? Aku jadi lupa mau ngomong apa kan? Aduh, si Besti ini ya, Jainal langsung nginget Jainal Abidin. Oke. Jadi jadi apa tadi ya? Udah, kita back to stress yang baru aja ya. Oke, kita buat cari stress yang baru. Oke, gini. Kan temanya itu kan kekerasan, stres dalam rumah tangga. Mohon maaf nih ya, bener kata Pak Agus, kita belum menikah, tapi tadi kita udah kupas sedikit, ya kan? Kita udah ngobrol sedikit tentang rumah tangga. Gimana tentang hubungan pacaran aja kali ya? Ya, Dari yang pacaran relate sama dulu. kita gitu dari ya. pacaran dulu boleh. Betul. Atau mungkin dari keluarga mungkin juga boleh. Boleh. Kalau stres dalam keluarga itu biasanya kita sebagai anak udah pasti ngalamin dong, ya dong. Pasti, Ya dong, pasti dong. Apapun itu. Pasti dong. Kalau aku waktu kecil aku stres lebih ke ini sih ya, kayak aku ngeliat orang tua aku berantem atau gimana, aku lebih ke diem sih. Tapi untungnya diemnya itu kayak diem, menilai, that's it, udah gitu. Dan Jadi pengamat aja ya. Pengamat. dan berarti kalau misalnya kayak gitu kan melihat sesuatu kondisi yang mungkin itu tidak baik, Betul. maksudnya dari orang tua sendiri. Iya. Nah kalau misalnya kakak Ocha sendiri ya, dalam menanggapi hal itu, ada nggak sih pesan yang memang diambil ketika udah besar seperti ini, ketika mentah itu mau jadi memilih pasangan dan lain-lain? Ada, udah pasti ada dong, Pril. Kayak
Oke, dulu orang tua aku begini case-nya gitu kan. Oke, berarti aku kalau cari pasangan harus yang begini. Diambil sisi positifnya aja yang aku ambil, bukan yang sisi negatifnya. Jadi maupun pelajaran apapun yang dikasih dari orang tua itu kan pasti ada minus plusnya juga. Bener nggak? Kita nggak boleh naif ya. Pasti ada dong ya kan. Pasti ada negatif sama plusnya. Nah, yang negatifnya kita kubur dalam pikiran, dalam hati, kalau bisa kita buang. Tapi namanya memori itu nggak akan bisa buang ya. Pasti akan ke-save terus di otak kan. Nah, terus positifnya itu ya udah, oh berarti aku kalau nyari pasangan tuh harus kayak gini. Oke, berarti kalau aku menikah nanti aku harus kayak gini gitu. Kalau ngomongin keluarga, Ibu Marta kayaknya April udah tahu banget ya. Jadi udah ya gitu ya. Keluarga siapa sih yang nggak aku tahu dari keluarganya Ale juga nggak tahu semua. Betul ya. Kayaknya dia doang yang kita nggak tahu nih. Oke, balik lagi ke topik ya. Sebelum saya lupa lagi ya. Oke, April. Kalau kamu Alia dulu dong, tanya jangan aku. Oke, Alia. Oke, Alia, biar nggak jadi kiper diem doang ya. Oke. April lagi. Alia, kalau kamu stres dalam hubungan kamu sama si abang, ya, sama si abang ganteng yang nemenin kamu wisuda dari subuh. Cie. Gimana kamu ngejalaninnya atau menyikapinya kalau kamu lagi stres sama dia? Nggak mungkin orang pacaran bertahun-tahun nggak pernah ngalamin stres. Bohong. Aku sering. Sering. Aku April ngelakuin setiap hari. Tadi dulu. April, udah sampai sini belum? Tapi kan aku bikin Wah, dia udah semuanya. Itu motor racing ya. Ya kan? April tuh sebenarnya udah semuanya. Sampai dari yang kita ajakin pergi, udah temenin pergi ke sini. Dia lagi stres ya kan. Nangis makan pancong lumer gitu kan. Enggak pernah. Yang penting Manis aku banget selalu mikir dia. suaranya apa tuh? Suara Mimin, manis banget suaranya, lembut lagi. Mimin dia bilang manis banget suaranya. Siapa Mimin? Itu Oke, Ya balik lagi ke kamu nggak tahu aja. balik aja lagi Manis ke seperti Alia gula. ngeng. Jadi gimana tuh Alia? Oke, kalau aku gimana tuh? sendiri ya, kalau misalnya lagi ngerasain stres atau apa, aku tuh lebih suka me time dulu. Karena kalau misalnya aku di dalam keadaan itu, pasti aku bisa meledak abis. Ini kameranya kenapa sih aku hidung banget kayak orang Papua, woi? Tolonglah. Ini lightingnya mau disinin lagi. Bisa nggak aku begini aja? Kan enggak ya? Oke. Ya gimana? Jadi aku sih lebih ke me time dulu ya. Oke. Karena aku tuh kalau untuk meredakan amarahku, itu biasa aku dengerin lagu dulu. Jadi kalau misalnya aku bete ataupun apapun itu, pasti aku dengerin lagu dulu. Dan nanti ujung-ujungnya cukup. Ya emang dibahas. Ya. Tapi di saat aku udah reda, karena kalau misalnya aku bahas pas lagi panas-panasnya, wah nggak akan ada. Oh berarti masuk tuh Al, kan kita waktu itu pernah ngebahas sama Bunda Vita kan, gimana cara kita meredam amarah sama pasangan. Berarti Alia banget, berarti Alia yang Alia ucapkan itu bener-bener Alia alami ya, lakukan ya. Aku biasanya kayak gitu, kalau nggak nanti ya udah aku kali curahin dulu amarah aku, tapi kayak ke teman kayak. April. Gak usah disebut ya temen ya. Langsung aja kayak ke April biasanya. Terus juga waktu itu Kak Ocha juga lihat aku nangis-nangis, tapi itu beda kasus ya. Lucu kali ya bunda-bunda semua di sini yang ada 80 juta orang di sini. Tapi itu beneran ya. aku stres banget loh itu. Itu dia stres, dia nangis-nangis ya di pojokan di depan jendela. Itu aku nggak tahu nih, kayak ada suara kucing nangis ya kan. Aku keluar, aku tengok dia lagi marah-marah sambil nangis. Itu Ingus udah kemana-mana. Aku diam, aku cuma bilang, Al sabar gitu kan. Oh ternyata Al dia tuh lagi stres. Karena aku tuh udah capek banget ya, aku udah stres banget yang dari kuliah lagi udah ngambil kuliah ini kan memang nggak gampang. Terus udah kayak gitu dapet cobaan yang skripsiku dapet ibu-ibu lagi hamil, kemudian banget. Terus kayak aku mau ngajak ketemu aja nggak pernah dibalas, mau ngajak Zoom meeting aja nggak pernah dibalas, sampai teman-temanku kejar segala macam nggak dibalas, sampai selama 1 semester itu cuma beberapa kali ketemu, 4 kali atau 3 kali. Itu nggak bisa masuk ke dalam kriteria untuk skripsi. Akhirnya sempat ngulang karena kita juga nggak ada perkembangan. Itu stres banget. Itu Alia stres banget, udah berantem sama pacarnya, terus kuliahnya ini, terus dia tuh kayak motor racing yang ini BKT Jakarta Timur, gitu kan, kayak apa sih? Terus ditambah lagi aku udah selesai nih, aku udah sidang segala macem, udah selesai kumpulin semua, tiba-tiba
kelompok aku entah kenapa malah petaka dari mana ini nggak kedaftar, padahal udah dikasih semua data-datanya, tapi dari sana mereka keskip tentang kelompok kita. Wah, nangis ada-adanya dong. Masa aku nggak bisa wisuda? Masa aku mundur? Tapi kan ini ya, Alia akhirnya kemarin udah wisuda ya, biar Tapi dia kan aku jalan bilang, ya. aku bener kan, aku bilang pasti ada hikmah di balik ini. Kamu jadi wisuda offline, jadi enak offline, banget. Ami jadinya online. Nah, kan, Ami online, Alia wisuda offline ya. Betul. Oke. Dari nangis-nangis kamu tuh ada hikmahnya ternyata. Iya, alhamdulillah ternyata air Pasti. mataku ini berbuahkan hasil. Tapi kalau aku cerita nih ya, kemarin kan aku sering banget ngobrol sama bestie aku si Bunda Miftah, Bundeo dan lain-lain kan. Bunda-bunda di Sobat Badak itu tuh jarang banget berantem sama keluarganya. Sama suaminya, mereka tuh bener-bener harmonis semua ya. Yang bapak-bapak kayak Pak Yusuf sama istrinya, walaupun istrinya bilang aneh kamu freak gitu kan. Kamu ngapain sih nyanyi-nyanyi sendiri Tapi karaokean jujur gitu ya kan. Koca, aku tuh sendiri jarang banget yang namanya ribut. Oh, Cuman oke. kalau ngedumel setiap hari, Oh, iya. ngedumel tapi ke April kayak, ih bete banget, gini. Aku ngedumel mah hampir setiap hari, tapi kalau untuk ribut itu jarang banget, bisa kehitung jari. Dan itu pun lebih kayak hal-hal eksternal, mungkin dari Luar. kerja atau apa gitu yang menurut dia nggak sesuai sama pemikirannya dia. Nah baru tuh dia marah dan akhirnya nabrak lah. Kalau dalam hubungan, kalau aku pacaran tuh aku juga tipe orang yang jarang berantem ya, karena aku tuh orangnya nggak suka berantem, kayak kecuali kalau aku udah marah, kayak dia ngelakuin hal yang aku nggak suka, 1 kali 2 kali masih aku maafin, ketiga kali tuh aku lebih ke diem. Tapi Atau nggak, kalau aku langsung Ocha- benergon gitu. Kalau Kak Ocha ngerasain hal kayak gitu nih lagi berantem, itu gimana? Kalau aku lebih ya udah diem, Diem aja. diem. Tapi pernah nggak ngerasain kayak stres gitu di dalam suatu Hubungan. Stres Mungkin dalam suatu toxic hubungan atau enggak apa sih. gitu. Kalau aku tuh jangan sampai aku ngalamin stres. Buat apa aku jalin hubungan tapi buat stres? Buat apa? Mendingan aku cabut. Kalau aku gitu. Nah kan karena di sini kita belum ada yang berumah tangga, jadi kita nggak tahu nih gimana Masih bisa tuh cabut jalannya. Ya nggak bisa cabut masalahnya, nggak bisa Kalau main ngasal rumah ya. tangga tuh nggak bisa ngasal, Iya. cabut. Betul. Gitu. Nah, kalau Kak April Lili gimana, kita gantian tanya Ya. dengan dia yang Boleh. stres Kalau misalnya dalam suatu hubungan. Kalau misalnya stres, Stres nggak tahu ya, nih. aku lupa sih gimana maksudnya. Pasti pernah Pernah. rasa sedih dan lain-lain ya kan, karena pasti adanya tekanan. Satu sisi sayang tapi satu sisi sakit, itu kan pasti pernah Nah, ya. itu pernah lah. Nah ya itu pastinya dipikirkan baik-baik, nggak bisa ngambil keputusan secara langsung ketika Betul. emang lagi sedih, lagi marah dan lain-lain, itu jangan sampai ngambil keputusan. Nah nanti lama-lama juga ya udah jalanin aja dulu nih, karena proses pasti sedihnya itu pasti ada ya Ya, kan. Nah betul. nanti baru ambil keputusannya setelah rasa sedih itu selesai, ibaratnya udah aman lah dalam diri, kita bisa mempertanyakan kira-kira jalan apa nih yang harus diambil. Oke. Aku punya cerita deh. Apa? Ini teman aku sih yang lagi stres sama hubungannya dia. Jadi mereka ini temanku orang Indonesia, dia punya pacar orang Prancis, ya kan? Mereka nih pacaran udah dari 2013 lah ceritanya nih. Mereka Wow. pacaran 2013 sampai sekarang. Kulturnya bule itu kan living together aja. Kecuali dia bener-bener cinta baru dinikahin perempuannya. Kalau ke Culture-nya. iya, ya kan kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia si perempuan ini, yang temannya aku ini, dia pengen mau dibawa kemana, begituin kan. Akhirnya si pacarnya ini bilang, oh ya udah aku mualaf aja. Ya udah nggak apa-apa. Si bule ini maulah mualaf. Tapi si bulenya ini maunya si cewek ini tinggal di Prancis ya kan. Tapi si ceweknya ini gambling. Dia bilang gue nggak mau ninggalin emak gue tinggal satu. Gue nggak mau ninggalin Indonesia gitu kan. Lo aja pindah ke sini. Sama-sama keras. Akhirnya mereka putus. Si cewek pulang ke Indonesia, si bule tetap di sana. Tuh kan. Dia stres banget. Tapi belum menikah. Belum menikah. Putus aja gitu. Si cewek ini stres banget. Stresnya tapi jelek. Dia ngalihin pikirannya itu ke hal-hal yang negatif. Nah, terus aku bilang daripada kayak gitu, mendingan cari kesibukan aja, ya kan? Punya pengalaman, kenapa nggak cari kerja? Aku gituin kan. Punya basic, kenapa nggak cari kerja aja supaya nggak kepikiran hubungan ini? Tapi setiap aku tanya, dia tuh langsung ngomong, udah lo nggak usah dibahas, stres gue. Tapi stresnya tuh dialihinnya jelek, makanya itu kan setiap orang kalau jangan sampai ngalamin yang namanya stres. Karena stres itu kalau dia nggak bisa bawa dirinya, dia bisanya jadi jelek nanti, bisa kemana-mana ya kan? Kayaknya itu Gitu. mesti dari peran terdekatnya juga sih ya. Iya. Bagaimana?
Dan kalau misalnya dilihat ya dari jawabannya dia, entah itu kan ketika misalnya lagi curhat nih sama kakak Ocha, dia bilang udahlah nanti aja, gue kalau dibahas stres. Itu tuh ada rasa diri dia hilang, dia kabur dari suatu masalah. Iya. Takut ya. Dia takut jadinya ngebahas. kabur. Padahal Iya. kan semua masalah itu harus kita hadapi dengan Betul. baik. Ya kan harus mengerti diri sendiri, harus mempertanyakan diri sendiri, harus bagaimana dan ibaratnya niat itu pastinya kan akan muncul dari diri kita sendiri nih. Betul, Mau nggak kita betul. bergerak? Betul. Gitu. Betul. Nah, kalau dia ini lebih milih menghindar. Jadi kalau misalkan aku tanya, emang kenapa sih gini terus dia bilang, udahlah nggak usah dibahas. Nadanya itu emosi, Pril. Jadi kayak ada tekanan marah gitu loh dari omongannya dia. Oh ya udah berarti dia memang nggak suka dibahas. Mungkin gitu kan. emosionalnya masih belum stabil Iya. juga sih Iya, ya. namanya Mungkin juga emang pacaran mesti bertahun-tahun juga sih ya. Betul. Mungkin emang mesti dialihin dengan sesuatu hal yang baik. Tapi untungnya adik-adik aku tuh di sini tuh mereka kalau stres tuh nggak yang ngalih kemana-mana sih Pak Agus. Mungkin kalau April lebih ke touring, kalau dia tuh anaknya touring banget ya. Dia tiba-tiba udah di Bandung, dia tiba-tiba udah di sini, udah di sini, udah di sini, udah tiba di segala macam. Kalau Alia ini lebih ke jajan ya. Dia tuh Ya. kalau stres itu Beli semua takoyaki, jajanan, udah. semua jajanan dia itu udah banyak banget. Okonomiyaki. Bingung deh aku takoyaki tuh apa enaknya sih? Enak karena dia ini loh, dia tuh ada sensasi. Pertama dalamnya kan ada guritanya kan. Terus dia tuh sausnya beda, bukan saus biasa doang karena dia tuh ada saus spesialnya. Tapi yang real takoyaki ya? Iya, Iya. real takoyaki. Bukan yang ngasal Bukan ya? yang seribuan ya. Mohon maaf. Nah itu. Terus juga dia ada ininya kan yang ikan yang kalau kena panas bergerak-gerak gitu melambai. Yang penting rasanya tuh beda. Kalau misalnya udah masuk mulut tuh rasanya Kalau Alia tuh lebih ke jajan. Sama aku juga kadang-kadang juga lebih Yang ke penting jajan kalau sih. aku stres, tinggalin aja nih, kasih duit terus jajan taruh di tempat yang banyak jajanannya udah. Senang. Senang. Lupa sama semuanya ya, benar-benar. Gampang sekali aku ya Allah. Tapi emang jajan tuh memang enak sih. Kalau aku lebih Betul. tipe orang yang lebih ke nyemil daripada yang makan nasi berat gitu. Kalau April Enggak, aku nasi berat tipenya. Karena nggak tahu kenapa, maksudnya aku bukan tipe anak cemilan gitu loh. kalau Alia? Gak suka dicemil ya. Kalau Alia? Aku suka nyemil. Sama. Aku suka banget nyemil. Kalau makan berat gimana ya? Saya suka, cuman gak terlalu suka banget karena kalau makan berat udah nih kita nggak bisa nyobain yang lainnya lagi. Aku tuh suka banyak nyobain ini itu. Wah, cewek ini. murahan dikasih Dia duit langsung anteng sama dong. Bunda, bukan maksudnya Kayak semuanya murahan dah Bun, ya. kayak gitu deh Bun, kalau dikasih duit anteng Bun. Ya tapi aspeknya bukan murahan kalau begitu. Kalau murahan ya kayak dikasih duit Enggak, terus ya apa ya. kebetulan kita memang sudah harus mengerti ya, mulutnya Bunda Miftah itu iya, semua maunya dia ya. Jadi suka-suka dia ya. Jadi enggak Tapi apa-apa. dikasih duit, kalau misalnya lagi marah dikasih duit buat shopping seneng kan? Ya anteng pasti, dia kan juga sama dong. Tau nggak juga kayak gitu. tau nggak tadi Bunda Miftah habis beli di salah satu ini apa namanya e-commerce. Dia beli gula 100 kilo. Oh iya. Ya, aku tanya buat apa dia Tapi kan mau? dia suka bikin acara. Enggak, dia mau nyantun ini anak yatim. Jadi ada. Nah itu dia aku bilang dia apa suka sih bikin namanya? acara. Jadi Hajatan. bukan maulid Oh. maulidan sama anak yatim. Santunan anak yatim kan lebaran anak yatim. Ya. Terus aku tanya kan, Bunda nggak nyiapin apa aja? Katanya makanan, amplop, terus kayak nanti ada Sembako. ya kayak gitu-gitu. Terus aku tanya kan, emang Bunda nggak nyiapin ini baju-baju layak pakai buat adik-adik gitu kan? Kebetulan Bunda Miftah ini bikinnya bukan ngambil anak yatim dari panti, jadi dari RT setempat kumpulin. Jadi misalkan RT ada dari A sampai Z, Oh tahu. dikumpulin semuanya, dibikin di rumahnya Bunda Miftah besok siang jam 1. Jadi Jadi satu kayaknya RW ya gitu. satu RW gitu. Stres bangun malam curhat sama Allah katanya Pak Agus. Masya Allah Pak Agus. Masya Allah Pak Agus, keren. Mantap. Itu Coba ya. kalau Bunda Miftah sendiri itu coba dong kita tanya berarti ya. Coba ya, Langsung Bunda tembak. Miftah, Besti, coba nyalain kamera sama suaranya. Berandai-andai kalau kau itu sedang chaos sama Pak Jai. Coba. Itu kayak mana? Kayak mana? Atau mungkin kalian itu apa yang ditunjuk Nggak Bun? tahu. Kau bilang dia lagi unboxing. Dia unboxing. Unboxing semua dia. Coba Kenapa? dibuka dulu. Ngobrol Kenapa? dulu. Iya Ada kenapa? satu ada dua. Buat apa 2 device? Besok 10 device kalau bisa Pak Agus. Apa? Mau nanya apa sama orang cantik? Please Bisa deh, aja. mundur gerak.
Berandai-andai kalau Bunda Miftah ini lagi berantem sama Bang Jai. Amit-amitnya ya. Amit-amit. Nah, gimana sih cara menyelesaikan masalahnya kalau Bunda Miftah sendiri Iya, tuh? Karena Bunda Miftah kan sekarang stres. Kalau aku berantem sama Bang Jai, Ya. salah kan gue nyepil. Kalau misalnya berantem, ntar dulu lagi mencet-mencet inian. Bentar. Ya udah pencet dulu dah, pencet dulu jangan sampai salah pencet. 3, 2, udah. Udah. Oh, oke. Oke. Kalau aku misalnya lagi berantem sama Bang Jai, lihat dulu berantemnya masalah apa. Ya Oke. kan? Kalau untuk masalah sepele, Ya. misalnya nih, aku dulu yang ngalah. Kalau misalnya Bang Jai emosinya tinggi, aku Ya. coba keluar. Aku kongko sama mama yang lain. Aku tinggal aja. Oh baik, Kongko KW. Oke, anaknya ini banget ya, jaktim banget ya. Kalau Iya ya, misalnya terus udah 20 menit atau 25 menit, aku masuk ke dalam ke rumah. Aku lihat dulu Iya. ada Darel apa enggak. Kalau ada Darel, aku main HP aja, aku diem dulu. Ntar Bang Jai ngomong apa, aku diemin. Bang Jai ngomong apa, aku diem. Ntar sama dia dicolek-colek, udah nggak berantem gitu. Terus kan, kalau misalnya masalahnya gede, apa nyampe gimana-gimana, langsung aku peluk. Langsung aku bercanda-candain, kelar. iya sih, Bang. Karena balik lagi nih, Bunda Miftah ini tuh tahu banget love language-nya suaminya. Dia tahu banget karena tuh. Aku udah deket berapa tahun, lebih dari 20 tahun. Iya, jadi harmonis sekali. Patut dicontoh nih ya, rumah tangganya Bunda Miftah ini ya. Kamu Contohnya kayak kenapa kemarin. jadi ini ya, kayak nyender, kau kayak cakwe berdua. Aku nggak bisa nyender, cakwe bertiga. Apa tadi mau ngomong apa ya? Bunda Miftah tadi Bunda Miftah Kemarin aku kan mau pergi jalan kan, karena aku jalannya siang. Sebelum aku jalan, aku masak dulu, ya kan, semuanya itu beres. Jadi kalau aku tinggal dia udah makan. Nah pas besokannya aku mau OTW pulang, Bang Jai langsung WA. Tenang, Ibu Negara, ngepel udah, ngerjain rumah udah, masak udah, gosok baju udah, pulang-pulang tinggal tidur Ibu Negara gitu. Jadi Cakwe. Keren ya. jadinya Laki seperti Bang Jai itu jarang loh. Kenapa? Jadi kita harus ada saling kerjasama antara suami dan istri, baik itu antara ngerjain tugas rumah, ngerjain PR anak, apa-apa tuh harus diomongin dengan seksama. Gitu. Dua-duanya juga join di klub Sobat Badak loh. Hebat. Cakwe. Nah itu kita join di CSB juga, misalnya kalau dapat duit apa-apa kita nggak makan sendiri, kita bagi-bagi. Iya. Cakwe. Bisa ya kita bilang nggak jelas. Bisa. Kita beneran ini loh, terharu. Semes ya. Enggak, masalahnya aku nggak bisa ikut-ikutan, Cakwe. Oh iya. Sini. Cakwe. Kenapa kayak gitu? Ya ceritanya tuh Bunda Miftah. Wah, apa itu? Bikin tahu isi. Wah, pedes nggak, Bun? Pedes banget, cabenya Wah, nyampe enak sebelah. Kayaknya kita harus ke Rawamangun deh, kita jarah rumahnya Bunda Miftah deh. Enak itu banget rumah makanannya. Bunda Miftah ada semuanya. Itu orang kalau mau maling juga bingung mau maling yang mana, Itu apa semuanya lagi? bisa dibawa. Itu apa? Enggak. Kemarin Timun. paya metik, Paya. Paya. Oh, cakep amat payanya, Bun. metik dari pohon. Oh. Apalagi Belum mateng, Bun. Nyalain kamera beda lagi nih. Unboxing dia tuh. Ayo kita lihat apa lagi yang di unboxing. Nah, itu Jagung. Jagung. Kirain timun. Betul kan? Ya, lanjut berarti kita Apa nih. lagi? Tebak gambar nih lama-lama. Kita tebak gambar. Beras. Bukan, makanan kelinci. Bener. Betul nggak? Bener. Yeay, betul. Bang Jai bukannya beli beras malah beli gituan. Itu beli 25 kilo. Itu ukuran berapa, Bun? Berapa kilo, Bun? 25 kilo. 25 kilo. Udah, kan itu ukurannya sama kayak beras. Oh, nggak tahu. Kan siapa tahu lebih kecil atau gimana? Kan besok kan Bunda Miftah ini mau bikin 100 kotak. Dia punya berapa karung tuh beras kan? Itu kalau 100 kotak kita butuh berapa banyak beras ya? Kayaknya nggak Oh, sampai. ini satu orangnya 2,5 liter. Satu orang lah banyak amat, Bun. Satu orang 2 liter setengah. Iya.
Oh, Kayak inian, kayak kayak pas kita sembako. lagi ini bukan sembako, maksudnya kayak kita lagi mau zakat. heeh. Yang mirip Jadinya gitu. jadinya satu Kalau anak zakat itu yatim ada ini batasan. Ada takarannya dari inian kita pendapatan segala macam berapa. trio Oh, iya. macan. Gitu. Trio macan. Hah? Iya. Jadinya satu Terus anak takwe yatim. kita Bunda. Iya. Jadinya satu anak yatim itu insya Allah amplopnya berisi 100.000 ya kan. Terusnya untuk apa namanya sembakonya dapat beras 2,5 liter, minyak 1 liter, gula pasir 1 kilo, Indomie 5 piece. Terusnya aku ngajuin proposal ke makanan chicken. Alhamdulillah dapat 70 paket, tapi ngambilnya di Bogor. Waduh. Iya, di Bogor. Jam berapa itu ambilnya, Bun? Dia berapa kita catat? Siapa mau bantuin? Ayo temenin aku ke Bogor ngambil makanan. Bentar, bayarannya berapa, Bun? Keren banget. Kenapa, Sebelum Bun? ada bayaran, aku bilang dulu, insya Allah ini semuanya bersihnya habis 19 juta. Ayo siapa mau nambahin? Catatan dulu, Pak. Ya. Oke Bun ya, ini mohon dibayar bilnya Bun ya. Ya, ini, Bun. Jangan lupa Itu dibayar, yang Bun. termasuk sama ustazah dan hadroh-hadroh. Ada lagi, Bun? Wardrobe Hadroh, Kayak marawis. Kayak Kayak nggak marawis. tahu marawis dia Bun. Oh iya. Itu lah yang kayak rebana. Ah, ya, Dulu aku di SD main rebana, kau pun tahu. Aku megang rebana yang kecil. Trio macan. Trio cakwe. Doain Iya, ya, Pak. semoga aku sehat biar bisa ngurus-ngurusnya. Amin. Apalagi? Kita aminin paling kencang. Makanya ini aku Amin, lagi serius. mau cairin terus wallet aku. Aku terus wallet belum cair. Nggak bisa. Ada yang tahu kah caranya? apa soalet? Wallet apa lagi itu? Semacam kayak aplikasi itu Binansial apa sih namanya? Terus wallet. Finansial gitu. Ya. Bunda nabung di situ. Enggak, aku main Twitter dapat hadiah $10. Oh, wow lumayan. 1 juta ya, sekitar segitu. Nggak bisa dicairin kenapa, Pun? Nggak ngerti. Itu dari tadi siang loh, belum kelar-kelar. Iya belum. Ini lagi dibantu ini lagi dibantu Tuh, sama udah Mak Ojek. OJK belum, Bunda Miftah? Iya, OJK belum, Bun. Boleh kalau misalnya ada kendala hubungi langsung ke customer service-nya ya, Bunda. Terima kasih. Nah, Makasih. 40.000, 150.000. Kan 15.000 ya $1 Iya, ya. 100 baru. Kamu nih Itu sekarang baru mikir. satu inian doang, apa namanya menang doang. Ini ada 3. Jadi Kenapa, jumlahnya kenapa? ada 3 kali menang, tapi aku belum ngurus-ngurus, nggak ngerti. Diurus, Bun. Ini aku lagi bilang sama Mak Ojan. Bulan ini biar dia yang Sama ngurus. Mak Ojan juga. Enggak, aku minta tolong sama dia. Dia kan ngerti. Kalau nggak search aja Bun di YouTube kan betul juga. ada Ya. cakwe. Oh, dading ini disenderin. Oh, dading boleh. Tapi Belum udah pada makan ya senderan mulu. Udah. Lemes nih. Udah, enggak. Lagi ke tema. Iya, balik lagi ke tema ya. Iya. Tadi Bunda Miftah itu udah Aku stresnya kalau lagi cucian baju banyak. Beda emang stresnya ibu rumah tangga ya. cucian banyak, token listrik habis. Tapi aku pernah loh begitu. Jadi aku pernah merasakan seperti ibu rumah tangga. Gimana? Karena gini, aku ditinggal sama orang tua aku lagi ada kerjaan keluar kota berhari-hari bersama adik-adekku. Kau tahu sendiri kan, cucian banyak, belum bisa masak dengan sempurna ya kan, masih baru banget belajar masak. Terus aku cuma dikirimin duit. Terus gimana caranya aku bisa ngasih makan adik-adekku? Aku yang paling tua sendiri soalnya. Alia ini punya adik berapa? Kasih tahu dulu sama sobat Badak. Coba tebak dulu. Coba tebak, Mbak. Berapa? Ayo tebak dulu, tebak. Kira-kira aku punya adik berapa? Dua. Ada Terus adik yang lain siapa? Ada Bunda Miftah, Kak Deni. Coba tebak. Adik Alia ada berapa? 3. 3. Kenapa, Bun? 5. 5. Itu banyak kan Bunda. Kak Dani nebak Kita gitu semua. kita kunci yang pertama aja Kak Dua Dani. ya. 2. Dua. Kata Bunda Miftah 5. Ada lagi yang ingin bertambah? Nebak, Pak Agus, Walangnya, ayo Pak Agus, walangnya, mana Pak walangnya. Pak Oh, Agus. ini jatuhnya lelang ya. Lelang ya. Oke. Banyak-banyakan ya. Dapat saldo GoPay, OVO. Oke, kita Oke. kunci ya. Ya.
Udah nih, nggak ada lagi yang mau nambahin. Nggak ada. Kak Dani 2, Bunda Miftah 5. Udah ya, nggak ada. Kakak Ocha berapa? Coba tebak. Kakak udah tahu. Udah tahu dia, tak usah ditanya. Aku mau nebak. Enggak, kau udah tahu. Biar dapet Sudah ya, saldo. tidak ada ya. 3, 2, 1. Kita kunci. Kalau begitu adekku ada 6. Gak ada yang benar. Alia punya adik 6, nanti dikit lagi. 2 tahun lagi Alia jadi ini kurcaci paling kecil ya, padahal anak pertama. Adiknya Bunda nanti Miftah, besar semua. kayak ya. Bunda Miftah nggak usah kaget dah. Keluarga Bunda Miftah kan juga banyak banget. Iya ya kan? Katanya berapa kakaknya? Kakaknya aja 14 ya? 9 apa berapa gitu? Berapa deh Bun? 9 ya Bun? Nah itu ada Betsaida ya, hantunya Conjuring lagi. Oh, aku ingatnya mamahnya. dari siang. Kakaknya mamahnya Bunda Miftah tuh ada 14 kalau nggak salah. Mamaku itu anak 14. Bener kan 14? Ingat kan aku. Sama Karena kayak nenek aku kakak adenya tuh 12. mamaku 12 salah. bersaudara, 12. anak bungsu sama pun. Sama. Iya 12 bersaudara. Karena orang dulu itu ini sekali ya. Kayak makin banyak anak, makin banyak ininya. Dan Katanya kuat ya. juga kan, maksudnya mereka kan belum kena Beda, yang dulu lain gitu. Terus menurut aku ya, Lahiran normal semua. menurut aku nih ya, dulu tuh kalau misalnya punya anak banyak tuh lahan semua masih banyak. Sekarang udah ketutup semua, mau di mana bingung. Lahan apa nih? Maksudnya dari lahan tanah dan lain-lain. Oh itu mereka masih- punya aset maksudnya? Ya asetnya tuh masih Oke. banyak gitu loh, Oke. karena mungkin dari yang perpajakan dan lain-lainnya itu masih belum terlalu besar, dan Oke. juga surat menyurat itu nggak susah Iya. mungkin. Nah akhirnya aja ya udah mau punya anak banyak pun ya tanah sana sini gampang. Iya, karena- Sedangkan sekarang itu semua udah banyak undang-undangnya segala Iya. macem, apalagi sekarang pun untuk punya anak aja kan sekarang udah diketatin Iya, kan. dibatasi. Punya anak maksimal 2 segala macem. Iya kayak yang punya kendaraan di Indonesia berapa ratus juta orang. Harus ada berapa driver kayak punya online ya. kendaraan aja kita ada maksimalnya loh Iya, dalam iya. satu kakak atau satu KTP itu. Satu Iya. nama kita juga kan ada Iya, maksimalnya. 3 ya kalau nggak salah ya. Nggak kata Kak Dani. Tadi udah bilang 6. Hei, kau itu disebut semuanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana coba? Kalau kata Bunda Miftah makin banyak anak makin banyak warisan. Oh, jadi Wah. dia lebih ke 1, 2 anak, 3 anak aja kali ya. Si Bunda Miftah ini ya, biar gak pusing dia warisan bagi-baginya ya. Oke, balik lagi ke topik. Keluarga dulu Kak pasti banyak beda zaman. Iya, beda zaman sekarang. Iya. Tadi aku udah bilang Betsaida. Kepun. Dari tadi on cam Kak Dani itu apa keluarganya ya, satu keluarga ya, ibu, terus keluarganya 3 bersaudara ya Kak Dani ya? Kak Daninya di mana? itu Kak Dani tuh yang Yang kiri megang deh. yang sebelah. Yang sini deh dia. Iya, sebelah situ. Oh, aku kira yang megangin kabel. Iya, oh bener. Oh. Itu 3 Bukan, bersaudara. dia kebetulan yang foto. Oh, yang fotoin. Iya. Pantesan nggak kelihatan. Betul kan Kak Dani, berarti kita dapat saldo ya dari Kak Iya, Dani. yeay. Capek. Oh, itu apa tuh? Oh, unboxing lagi Unboxing foto foto, jadul. unboxing Baik. foto. Itu Bunda Miftah. Ya ampun, kembang desa dari mana itu? Ya, kita coba kita tiru gayanya. Kesini kau Cak, kesini kau Cak. Udah mirip belum? Oh, baik. Oh baik, Itu sampai foto nikah. Coba Nah, lihat itu yang Bang sampingnya Jai. Bunda Miftah serem kali itu mukanya, lihat tuh. Yeay, Tuh, ada yang on ada yang cam. lagi on cam Oh tuh. Kak Dani ya yang serem Iya, ya. iya, serem dia. Itu apa tuh? Mana lagi Bunda Miftah? Serem, takut aku, kaget aku lihat Kak Dani. Aduh, jangan senyum-senyum kayak gitu. Aduh Kak Dani jangan senyum-senyum gitu. Nanti kau yang deg-degan sendiri. Aduh. Oke, balik lagi ke topik ya. Terima kasih Bunda Miftah sudah unboxing semua satu rumah kamu ya. Aduh, sampai Besok cucian sampai. pun di unboxing. Tadi mesin cuci ada selang di unboxing juga sama dia. Terserah. Iya dia ngasih tahu kalau misalnya dia lagi nyuci ya. Iya, sampai makanan kelinci pun di unboxing sama dia. Aduh. Betul. Pokoknya intinya adalah kalau misalkan kalian mengalami stres, baiknya kalian jangan Komunikasikan. lama-lama ya. Komunikasikan apapun. Kita sering banget udah banyak banget ya tema dari podcast Entah Bentul ini masalah perihal hubungan, parenting, keluarga, terus pacaran dan lain-lain. Udah sering banget kita ngobrol ya gimana kita menghadapi masalah sama pasangan, gimana kita menghadapi amarah dalam hubungan dan lain-lain. Pokoknya pada intinya kalau misalkan kalian ngerasa stres atau kalian ngerasa lagi down, baiknya itu dikomunikasikan atau kalian cari cara. Benar kata April tadi, kita ngalamin stres dan lain-lain itu yang tahu tuh diri kita sendiri.
Jadi gimana cara kita keluar dari situ? Betul. Kalau misalnya kita nggak ngomong pun siapa yang tahu? Betul. Nggak akan ada yang tahu kalau misalnya bukan diri kita sendiri yang tahu. Terus kalau Betul. misalnya kita ngalamin stres, yang menurut aku balik lagi ke kitanya. Kita harus lihat juga kondisinya seperti apa. Karena kalau misalnya kita main meledak atau segala macam dan juga nggak bisa kontrol diri kita, kayak waktu itu kita pernah bahas ya, kayak gimana caranya menghadapi pasangan yang emosian atau segala macam. Nah itu kan kita harus ngeliat juga tuh dari kayak gimana cara kita menghadapinya, pasangan kita seperti apa, kita juga harus tahu. Dan kalau misalnya emang kita stres, ya udah kita coba healing aja sendiri ya. Kalau kata anak zaman sekarang mungkin healing Betul, itu healing. AKA kayak kalian pergi ke suatu tempat atau kalian me time, lebih ke me time aja. Gimana caranya kalian enjoy, kalian bisa ngerasa itu diri. tenang, ngerasa aman, ngerasa itu semua baik-baik aja. Mendingan kalian lakuin itu daripada kalian marah gitu. Karena kalau orang stres, udah pasti dia marah, udah pasti dia sensitif. Nanti kalau dia sensitif, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak diinginkan. Dan verbal itu kan lebih sakit daripada fisik ya. Kata-kata verbal itu bahaya. Jadi Karena sakitnya itu lama. ya, karena kalau fisik itu Beroperasi. sakit fisik bisa sembuh, verbal sembuh. itu enggak, susah hilangnya gitu Iya. kan. Jadi untuk sahabat badak semuanya nih ya, di sini ya, tolong ya, di sini ada ada Pak Yusuf, hai. Halo Pak Yusuf. Balik lagi bersama Trio Cakwe. Kenapa jadi trio cakwe? Iya. Halo Cika semuanya. Kita alia paling kecil di sini, jadi kita senderin dia tenggelam ya, gitu. Nah, Yusuf bersama Bunda Miftah cantik. Nah untuk sahabat badak semuanya, kita sudah ngebahas topik yang seru banget nih Pril Al ya kan. Sekarang saatnya sahabat badak ini request mau request lagu, kita singelong bareng, kita karaokean di sini. Tapi jangan, tolong please banget jangan Korea ya, karena Aku mau Korea. yang ngerti Alia Ini doang. bajuku udah baju Korea loh. Ya, ada yang mau request lagu? Kalau ada yang mau request lagu boleh request, tulis aja di kolom chat, nanti akan kita bertiga setelkan. Alia mau request lagu? Lagu apa ya? Kamu tau nggak? Taruh, kita intermezzo dikit. Kamu kan suka Korea kan? Kamu tahu SNSD? Tahu. Dia anniversary 15 tahun. Wow. Terus mereka itu bikin Jangan bilang keluarin mereka comeback. Mereka keluarin satu lagu judulnya Forever One. Kalian harus lihat abis ini. Oke. Kenapa Dia emang? enggak. Aku dari Jat. Aku dari dia launching tahu. di jam 3 sore versi Korea berapa hari lalu. Aku langsung nonton. Pusing aku ngeliatnya. Kenapa Maksudnya mereka bagus? tuh kan udah umur sekitar 30 something ya. Tapi masih energi. Udah gitu bedanya kalau aku tuh lebih suka ngelihat mereka yang versi mereka masih muda. Maksudnya mereka tuh kurusnya tuh ideal gitu. Kalau yang sekarang kurusnya tuh bener-bener kurus banget. Kayak Taeyeonnya kurus banget. Yang masih stabil itu si Yuna doang. Yuna, Sunny itu masih stabil. Tapi Sisanya kalau kayak si Jessica balik lagi nggak? Jessica enggak. Mereka kan semua 9 kan. Jessica keluar. Sekarang sisa 8. Mereka berlapan doang. Gitu. Jadi dibikin comeback sama si SM Entertainment. Dibikinin lagu itu Forever One. Kalian harus lihat di sini. Oke, sahabat badak. Tapi menurut aku SM tuh emang benar-benar bagus ya. Karena SM dia bagus. kalau untuk bikin rekap dan lain-lain itu Iya. bagus, kayak nyatuin dari 4 generasi aja dia udah Iya, betul. Keren. Tapi 21 kemarin udah comeback, ya kan? comeback di ini yang Coachella. Coachella. Terus SNSD udah, Big Bang udah. Suju mau kesini. Tapi Big Bang nggak enak. Kalian tahu kalau Suju mau kesini? Suju tahu enggak? Big Bang waktu itu bikin lagu comebacknya nggak enak. Lagu comebacknya dia nggak Terus enak. Blackpink itu lagi anniversary ke 6 tahun. Kalian tahu? Aku padahal aku Blackpink. tahu dia dari tahun pertama, tapi masih jarang-jarang dengar. Tapi pas tahun kedua baru suka. Ternyata udah 6 tahun ya. Mereka udah Nggak kerasa. kemarin anniversary ke 6 tahun. Udah gitu mereka kan isu-isunya kan lagi hiatus nih, ya kan? Lagi pada solo masing-masing. Nah, mereka itu pengen comeback, keluarin lagu baru. Kalau nggak salah ada 1 atau 2 lagu baru gitu. Trio Cakwe minta saran dong. Apa lagu? Bang Jai mau Uta kasih apa ya? Kasih burung Bun. Ya kasih burung Bun. Bang Bagusnya. Jai ulang tahun Bun, kasih. kalau apa ya? aku sih saraninnya burung kakak tua. Jam tangan aja Bun. Ya tapi kalau jam tangan kayak ya jam tangan boleh. Laki kan sering itu lihat jam tangan Kalau tuh. nggak parfum Bun Parfum. juga bisa. Jam dia nggak mau. Jam dia nggak mau. Ah. Kalau nggak dikasih aja itu apa namanya? Apa tuh namanya?
Apa? Topi aja, kalau nggak alat mancing, kan dia suka mancing kan? Iya, Bunda mancing Miftah. boleh tuh. Alat mancing. Healing mancing. Heeh. Terus kayak misalnya yang emang berguna lah, kalau misalnya Apa yang dia Kalau suka, misalnya hobinya mungkin suka main gitar dulunya atau apa kan bisa gitar, juga. bisa juga jadi penyaluran hobi dan lain-lain. Apa ini Bunda Miftah request debu jadi permadani. Apa sih? Bukannya Bui jadi permadani? Bui nggak sih? Bui kan Enggak, itu. itu aku lihat DM-nya Pak Yusuf, lihat dah. Apa? Apaan? Mana? Pak Yusuf bilang deru Deru jadi permada. Oh, ini apa judulnya? Bui jadi permadani. Bui jadi Oke, permadani, satu lagu itu. Kamu apa, Al? Kapril dulu deh. Kapril apa Kapril? Tahu aku lagu. Aku yang ini masih ada cinta Di hati. Itu Elo. Oh Elo Opa, masih ada cinta. tolong di note ya Opa ya. Elo masih ada. Masih ada. Apa? Iya, udah dicatat sama Opa, kita jahit dulu, kita jahit. Kamu apa? Aku nggak tahu. Kau Ca dulu deh. Ya, Keras lagi. amat. Iya dong. Itu aja lah, officially missing you aja. Aku. Kamu apa? Can nobody do it like you. Tuh, Chris Pati Tertati. Oke. Chris Pati, Tati gimana deh? Yang jujur Aku aku tak bisa. Iya Aku tuh. tak mampu dan aku tertati. Nah ya. Oke, satu lagi lasang. Kamu apa, Lasang dari siapa? Alia? Nggak tahu. Alia judul ini aja Alia. Nggak ada. Nih. Lagu Oh, udah aja mahal ini sisa rasa. Sisa rasa di apa? Apa? Buih dulu apa? Aku mau ini apa Yusuf? Nggak banyak Oh, itu. buih dulu ya udah. Buih Ya udah, dulu, buih Bapak apa? kata buah. Buah kok buah sih buih maksudnya. Pak Yusuf. Ayo dong Pak Yusuf. Ayo nyanyi bareng ya Pak Yusuf sama Bunda Miftah. Jangan lupa, ntar lagi disiapin. Tapi sebelum ini kita say thank you dulu sama sahabat badak yang semua udah mendengarkan podcast dari Trio Cakwe ya. Terima kasih. Karena besok juga masih ada. Tambah satu. Boleh. Apa? Tambah satu lah, 4 lah. Maksudnya jangan trio. Oke. Oh, iya. Kalau kita masih kuarto ya? Kwarto, ya. Pokoknya terima kasih untuk sahabat badak semuanya yang selalu setia menemani sampai Pak Agus itu 2 device loh. Standing applause buat Pak Agus ya. Yeay. Terima kasih juga Sama-sama. untuk semua sahabat badak yang sudah hadir setiap harinya menemani kita di sini. Jangan lupa kalian abis ini langsung istirahat, cuci kaki, cuci tangan, sikat gigi. Iya. Ya ngasih nyuci. Masih nyuci, yang masih melakukan aktivitas, semangat. Besok itu kita masih ada podcast kan ya, of Masih course dong. tentunya ya. Kalau misalkan ada Bunda Vita bersama Bunda Vita. Dadah April, hati-hati di jalan. April kata cintanya tuh. Dadah Kak Dani. Di jalan. Oke teman-teman sahabat badak ya kan. Pokoknya jangan Malam, lupa Bapak. juga istirahat juga buat teman-teman. Kenapa sih gila aku pun udah Langsung. kamu lah Udah aku ngomong-ngomong Ali aja udah. Alia. Dia cuma gini doang. Oke, terima kasih sahabat badak. Aku dan Opa, kita bertiga dan Opa sudah siapkan lagu requestan dari sahabat badak semuanya. Bye Cakwe, siapa tuh namanya? Bunda Miftah kan itu? Bunda Miftah Iya. ya. Terima kasih untuk semuanya sahabat badak yang sudah hadir hari ini. Sampai jumpa di besok hari bersama Trio Cakwe dan siapa? Ucil dan Kakak Gita. Gita. Oke, selamat malam semuanya. Enjoy the song. Bye bye. Yeay.